Dari bayang-bayang kekalahan menuju dominasi baru. Saat media Vietnam mulai merasa was-was menghadapi timnas Indonesia di Piala AFF 2024, publik sepak bola Asia Tenggara pun dibuat penasaran. Bagaimana bisa Vietnam, yang selama beberapa tahun terakhir mendominasi peta kekuatan regional, seolah mulai takut menghadapi Indonesia? Indonesia, tim yang dulunya dianggap inkonsisten dan kerap dipandang sebelah mata dalam turnamen besar, kini mulai mengubah narasi. Kehadiran pelatih Shin Tae-yong tak sekadar membawa perubahan teknis, tetapi juga mentalitas. Kini, Garuda bukan lagi sekadar tim yang bermain untuk meramaikan turnamen. Indonesia datang dengan misi besar, menjadi juara, dan mengakhiri paceklik gelar di Piala AFF. Namun, di balik ketakutan media Vietnam ini, ada sejumlah pertanyaan penting. Apakah ketakutan ini beralasan? Apakah benar Indonesia sudah menjadi kekuatan dominan? Atau ini hanya taktik media untuk mengurangi tekanan pada tim mereka? Mari kita telah lebih dalam fenomena ini dan apa yang harus dipersiapkan oleh timnas Indonesia. Indonesia menggeliat di bawah Shin Tae-yong. Sebuah ancaman nyata. Tak bisa dipungkiri, Indonesia di bawah Shin Tae-yong telah berkembang menjadi tim yang lebih solid. Pelatih asal Korea Selatan ini berhasil mengubah kultur sepak bola timnas Indonesia yang dulu lemah secara mental dan mudah kehilangan fokus di pertandingan penting. Kini, pemain Indonesia tampil lebih disiplin, solid dalam organisasi permainan, dan tak mudah menyerah meski dalam situasi tertekan. Keberhasilan Indonesia melaju ke final Piala AFF 2020 dan performa kompetitif melawan tim-tim besar seperti Argentina dan Palestina menjadi bukti konkret bahwa Garuda bukan lagi lawan mudah. Ditambah dengan banyaknya pemain muda berbakat dan kehadiran pemain naturalisasi seperti Jordi Amat, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk, kualitas tim meningkat pesat. Tim lawan kini harus lebih berhati-hati. Vietnam, yang selama ini merasa berada di puncak regional, kini mulai terguncang. Mereka melihat Indonesia bukan lagi sebagai underdog, melainkan sebagai ancaman nyata yang bisa menyalip dominasi mereka. Indonesia tak lagi gentar pada rintangan besar. Salah satu perubahan mendasar di timnas Indonesia adalah perbaikan mentalitas pemain. Shin Tae-yong tak hanya berfokus pada taktik, tetapi juga pada membangun kepercayaan diri para pemain muda. Dulu, timnas Indonesia seringkali kehilangan fokus di momen-momen krusial dan kewalahan menghadapi lawan berperingkat lebih tinggi. Namun, sekarang mereka tampil lebih berani dan percaya diri ketika tim berhasil menahan Argentina dengan skor yang kompetitif, 0-2, dan bahkan meladeni permainan keras negara seperti Palestina. Indonesia mengirimkan pesan jelas, Garuda tak lagi mudah dijinakan. Mentalitas baru inilah yang mungkin membuat Vietnam merasa tertekan. Mereka paham bahwa Indonesia yang sekarang berbeda jauh dari tim-tim sebelumnya. Ekspektasi tinggi dan ketakutan gagal. Ketakutan yang disuarakan media Vietnam juga bisa dilihat sebagai cermin dari tekanan besar yang mereka rasakan. Dalam beberapa tahun terakhir, publik Vietnam memiliki ekspektasi tinggi terhadap tim nasionalnya. Mereka terbiasa melihat tim mereka berjaya di kawasan Asia Tenggara dan tampil kompetitif di level Asia. Namun, dominasi itu kini mulai terancam. Kekhawatiran ini bukan hanya soal menghadapi Indonesia, tetapi juga karena tim Vietnam harus berhadapan dengan tekanan mental dan ekspektasi besar dari publik mereka sendiri. Kegagalan di Piala AFF 2024 akan dianggap sebagai kemunduran besar, terutama jika mereka kalah dari Indonesia, yang sebelumnya selalu mereka anggap di bawah.
Media Vietnam menggunakan narasi was-was ini mungkin untuk menurunkan ekspektasi publik, agar jika mereka kalah, dampaknya tidak terlalu besar. Apakah Indonesia siap mengambil alih dominasi di Asia Tenggara? Meskipun kekhawatiran Vietnam menjadi keuntungan psikologis bagi Indonesia, tim Garuda tak boleh terlena. Kebangkitan Indonesia baru akan dianggap sah jika diiringi dengan gelar juara. Piala AFF 2024 adalah ajang pembuktian yang sesungguhnya. Perkembangan signifikan di bawah Shin Tae-yong tidak akan berarti banyak tanpa hasil konkret. Indonesia harus fokus pada tujuan utama, membawa pulang trofi. Selain itu, konsistensi adalah tantangan besar bagi timnas Indonesia. Performa impresif di 1 atau 2 pertandingan tidak cukup. Indonesia harus tampil maksimal di setiap laga, terutama melawan tim kuat seperti Vietnam dan Thailand. Ini bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga soal mental dan disiplin tim. Bangsa, satu tujuan kita. Bersama kita kan Jika Indonesia berhasil konsisten, maka inilah saatnya Garuda mengambil alih dominasi di Asia Tenggara. Apa langkah Indonesia ke depan? Selain fokus pada persiapan teknis, Indonesia harus menjaga fokus mental. Ketakutan dari Vietnam tidak boleh membuat pemain merasa puas diri. Setiap pertandingan di Piala AFF 2024 harus diperlakukan seperti final. Shin Tae-yong dan jajaran pelatihnya harus memastikan bahwa para pemain tetap rendah hati dan fokus pada setiap detail permainan. Selain itu, Indonesia harus siap menghadapi segala bentuk provokasi atau permainan psikologis dari lawan. Vietnam mungkin mencoba menggunakan berbagai strategi untuk menggoyahkan mental timnas Indonesia. Namun, inilah saatnya Indonesia menunjukkan kedewasaan dan profesionalisme. Fokus hanya pada pertandingan, dan buktikan di lapangan siapa yang terbaik. Garuda sudah bangkit, saatnya terbang tinggi. Ketakutan Vietnam menghadapi Indonesia di Piala AFF 2024 bukanlah isapan jempol. Ini adalah bukti nyata bahwa Garuda telah bangkit dan siap bersaing di level tertinggi. Namun, kemenangan sesungguhnya hanya bisa diraih dengan kerja keras dan konsistensi. Piala AFF 2024 adalah momen krusial bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa mereka bukan hanya ancaman, tapi juga layak menjadi juara. Dengan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia, timnas harus tetap fokus dan tak tergoyahkan oleh drama atau provokasi. Inilah saatnya Indonesia menunjukkan bahwa mereka pantas menjadi pemimpin baru di Asia Tenggara. Mari kita dukung timnas Indonesia dengan sepenuh hati dan semangat. Ayo Garuda, terbang lebih tinggi, bawa pulang kebanggaan dan buktikan bahwa Indonesia layak menjadi juara. Garudaku, terbanglah.